mati kita dalam kondisi kita sedang ibadah, sedang kita taat, atau mati dalam kondisi kalau orang bilang sedang kita kecelakaan, ditabrak mobil, ditabrak motor, ditabrak kereta api, kena bencana alam, tenggelam, apapun yang buruk-buruk ini anggapan mereka, itu semua ujian, semuanya ujian. Jadi para jamaah Bapak Ibu, penting ya, ini akidah, ini keyakinan. Gak usah kita repot mikir mati kita ini ya terkena apa ya, itu gak usah kita mikir dalam kondisi bagaimana ya matinya kan karena apa, itu gak usah kita pikir. Tapi yang kita pikir itu seperti apa kondisi mati kita, itu aja ya, karena kematian itu pasti terjadi kapanpun. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah, sebelum kita memulai, sebelumnya saya pribadi mewakili penjenengan antum para jamaah Bapak Ibu yang hadir di pengajian ini, kita bersama-sama untuk mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan berduka cita, mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua kita ini adalah milik Allah. Kita adalah milik Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan diri kita, mengawalinya sampai nanti mengakhirinya. Allah menciptakan kita, Allah berhak untuk mengambil kita. Allah menciptakan manusia, membuat manusia berhak untuk menghancurkannya, mematikannya, mewafatkannya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang abadi di dunia ini, kecuali hanya Allah Ta'ala. Tidak ada yang abadi. Bahkan malaikat maut pun itu pun mati. Ingat ya, malaikat yang mencabut ruh seluruh makhluknya Allah di alam semesta ini, bukan manusia saja, seluruh makhluknya Allah di alam semesta ini semuanya ya, itu malaikat pencabut nyawa itu pun mati. Kalau sudah nanti Allah tetapkan, Allah takdirkan ketika terjadinya hari kiamat besar. Para jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, kita berduka cita, kita bela sungkawa terhadap khususnya saudara-saudara kita, kaum muslimin di tetangga kita, di wilayah Cianjur, Jawa Barat, dan mungkin sekitarnya, yang saat ini menghadapi ujian musibah bencana. Yang dimana musibah bencana itu membuat banyak kehilangan, baik itu nyawa, harta benda, moral, material, bahkan juga banyak hal. Jadi kalau kita perhatikan, setiap musibah bencana itu tidak hanya menghilangkan nyawa, tapi menghilangkan satu memori ataupun kenangan yang luar biasa. Mungkin bisa diambil ayahnya, orang tuanya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, kerabatnya, orang tuanya, dan yang lain. Nah, ini kan meninggalkan bekasnya. Dari setiap ujian, musibah, bencana ya, yang menimpa siapapun itu pasti tidak hanya meninggalkan harta benda, tapi yang paling melekat dalam diri seseorang itu kenangan. Memori-memori yang dulu dialami ketika masih sehat, ketika masih hidup. Ya. Nah, terkait dengan bencana di Cianjur, Jawa Barat ya, itu menelan korban ya kurang lebih insya Allah berdasarkan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu kurang lebih 270 lebih ya. Bahkan mungkin bisa meningkat, menambah. Belum yang korban-korban luka-luka, yang meninggal saja kurang lebih tercatat 270 lebih. Ada
Yang mengatakan 271 sampai 275. Belum yang luka-luka. Ini pada hari Rabu kemarin, ya. Nggak tahu sekarang meningkat mungkin bisa jadi. Walau bisawab yang saya dapatkan dari berbagai informasi di medsos. Dan juga belum kehilangan harta benda dan yang lainnya. Menghancurkan, memporak-porandakan dengan adanya gempa bumi. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, setiap musibah bencana itu kalau orang beriman, kalau orang yang beriman ya, orang yang imannya benar, itu dikembalikan kepada Allah. Ya. Jadi setiap musibah, bencana, apapun malapetaka yang menimpa diri orang yang beriman, kalau dia beriman, ya, maka segala sesuatunya itu adalah kepada Allah. Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Jelas? Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Makanya kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, pada hakikatnya semua itu adalah dari Allah. Ada ciptaan dari Allah. Dan tujuannya diciptakan untuk apa? Untuk Allah. Dan kemana tujuan akhirnya? Kepada Allah. Itu. Makanya kalau kita kembali kepada ayat Allah di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat yang ke-6. 162, 163. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu kan doa iftitah, Ustaz. Iya. Ini doa iftitah yang diambil sumbernya dari Al-Qur'an. Yang dimana doa ini dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dan dicontohkan kepada umatnya sampai kepada kita sebagai doa iftitah. Kenapa dinamakan iftitah? Makna iftitah itu adalah pembukaan, muqaddimah. Jadi sebelum ketika orang muslim melaksanakan ibadah sholat, membaca apa yang diajarkan oleh Nabi, Al-Fatihah, surat-surat pendek, rukuk, sujud, bacaan zikir-zikir yang lain sampai salam. Setelah takbir membesarkan Allah, Allahu Akbar, maka diawali dengan doa iftitah. Nah, doa iftitah ini fungsinya adalah supaya manusia bahwa ketika dia diciptakan di dunia ini itu berasal dari Allah. Artinya ciptaannya itu dari Allah. Harusnya berpikir, mikir, oh iya saya ini yang menciptakan Allah. Saya berasal dari ciptaannya Allah. Bukan dengan sendirinya saya ada. Nggak mungkin. Tiba-tiba kemudian kita langsung ada di dunia ini. Nggak mungkin. Proses, semuanya proses. Kecuali Nabi Adam, langsung. On the point, kun fayakun. Tapi setelah Nabi Adam alaihissalam daripada ya ibnu-ibnunya, anak-anaknya, duriyatunya, daripada keturunan-keturunannya itu melalui proses. Proses yang ditetapkan oleh Allah melalui hubungan ya pernikahan, lahirnya daripada anak tersebut atau bayi. Lah, ketika kita ada di dunia ini, maka disitulah kita ketika sholat itu mengingat bahwa semua apapun adalah milik Allah. Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah. Makanya apapun kalau kita menjalankan segala aktivitas ibadah atau pekerjaan yang lain, itu harus didasarkan karena Allah. Biar apa? Biar segala urusan-urusannya itu diberkahi sama Allah. Artinya Allah itu dilibatkan. Allah itu dilibatkan dalam segala aspek kehidupan kita. Makanya di dalam hadis Imam Tirmidzi dikatakan kullu amrin la yubda bi bismillah fa huwa aqta. Dalam riwayat bahwa ajdam. Segala urusan itu kalau tidak diawali dengan menyebut Allah, mengingat Allah, maka urusan tersebut tidak akan baik dan berkah. Itu kata Nabi ya. Jadi segala urusan itu kalau tidak diawali dengan kita mengingat Allah, membaca basmalah, maka urusan pekerjaan tadi tidak akan diberkahi sama Allah. Apapun. Kita misalkan ngangkat
batu, ngangkat ember, ngangkat piring, atau kita nyapu, atau kita bekerja, kita awali dengan kata-kata asma Allah, bismillah, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, dan yang lainnya, maka urusan tadi akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita tidak mengingat Allah, apapun urusan-urusan kita, pekerjaan kita tidak diawali dengan kita mengingat Allah, jangan berharap kita akan diberkahi. Artinya, pekerjaan tadi tidak akan dibantu sama Allah dan tidak bernilai pahala. Tidak bernilai pahala. Makanya ingat para jamaah Bapak Ibu. Kenapa ketika kita sholat itu selalu ada doa kita? Agar segala aktivitas hidup kita ini kita selalu ingat kepada Allah. Sholat kita untuk Allah. Ya kalau sholat kita ini untuk manusia, diberi pahala enggak? Kita sholat, niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena kepentingan, atau karena sungkan, atau karena pengen cari dunia. Ya enggak ada nilainya. Ya. Makanya diawali inna sholati, ya Allah, sesungguhnya sholatku itu hanya untukmu ya Allah. Wa nusuki, ibadahku, apa saja bentuk ibadah, itu hanya untukmu ya Allah. Baik berkorban, baik haji, baik puasa, dan yang lainnya. Apapun bentuk ibadah, baik secara sunnah ataupun wajib, itu kata Allah, nusuk itu adalah karena Allah, untuk Allah. Jangan sampai segala apapun yang kita kerjakan yang berkaitan dengan ibadah, ranah ibadah, maka kita palingkan untuk selain Allah. Tujuannya cari apa? Kepentingan dunia. Cari jabatan, cari popularitas, supaya cari pujian, cari sanjungan, supaya terkenal di medsos, supaya dapat cuan yang banyak, supaya terkenal, supaya dianggap ini, itu, dan sebagainya. Nah, maka apapun ibadah yang kita kerjakan, ternyata yang seharusnya itu untuk Allah, kembali kepada Allah, ternyata dikembalikan kepada manusia, apa yang terjadi? Ini memalingkan ibadah bisa menjadi syirik. Minimal syirik kecil, sebelum nanti naik syirik besar. Dan penyakit syirik ini, syirik kecil, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Kenapa? Karena orang melakukan syirik besar ini berangkatnya, startnya, mulainya itu dari syirik kecil. Awalnya syirik kecil, nanti sampai menuju kepada gerbang syirik besar. Makanya dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, inna akhwa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Qala riya. Ya. Dalam hadis Imam Muslim dijelaskan, tidak ada sesuatu yang paling aku khawatirkan yang nanti akan menimpa umatku, menimpa di antara kalian, yaitu muncul di dalam diri kalian adalah adanya syirik kecil. Nah ini para sahabat bingung. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Kira-kira apa yang terjadi dalam diri saya kok sampai muncul syirik kecil? Dan itu apa maksudnya? Yang dimaksud dengan syirik kecil itu, saya tidak paham. Rata-rata kalau orang Arab itu kan dulu kan syirik besar, maksudnya jelas menyembah berhala, menyembah patung, menyembah dewa, menyembah matahari, bulan, dukun, raja, dan yang lainnya. Ini kan syirik besar ya. Maka Nabi ini bingung. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Apa kata Nabi? Yang pertama kali yang merusak daripada amal ibadahmu adalah munculnya dalam dirimu adanya penyakit riya. Apa? Pamer, supaya disanjung, supaya dilihat, dan yang lainnya. Ini bahaya sekali. Jadi kalau ibadahnya itu bukan karena Allah, ini bahaya. Yang ketiga, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku aku serahkan untuk Allah. Bayangkan. Jadi para jamaah Bapak Ibu, kalau orang mukmin itu setiap menghadapi apapun ujian, menghadapi bencana, menghadapi musibah, ini kalau orang mukmin kembali kepada Allah. Gampang ya? Hidup ini sebenarnya gampang. Kalau kita mau kembali pada konsep Al-Quran ya,
Tapi kalau kembali pada konsep selain Al-Quran, rusak tatanan kehidupan. Betul, rusak. Kenapa? Karena Al-Quran sudah memberikan nasihat-nasihat, bimbingan, dan pelajaran-pelajaran yang luar biasa, begitu indahnya dan begitu bagusnya. Sampai urusan tidur saja diatur, apalagi tertimpa musibah bencana. Ingat kepada siapa? Allah. Itu kalau orang mukmin. Tapi kalau orang selain mukmin, orang kafir, musyrik, munafik, segala musibah itu karena bencana alam itu sendiri, fenomena alam. Ya, mungkin nanti dihubungkan dengan urusan-urusan tentang kerusakan hutan, ya, kurangnya infrastruktur yang bagus, pembangunan yang bisa merusak alam dan yang lainnya. Tidak pernah dihubungkan dengan kekuasaan Allah. Coba baik. Itu memang bagian ya dari sebab-sebab yang kecil. Tapi sebab yang besar apa Bapak Ibu? Sebab yang besar itu terjadi musibah apa? Bencana. Dosa. Apa? Dosa. Kalau penebangan hutan bisa banjir, longsor, gempa bumi, ya, tsunami, dan banyak lagi contoh-contoh lain musibah bencana. Itu bagian daripada memang hal-hal yang terkecil. Arti terkecil itu adalah yang memang bagian juga pemicu yang bisa merusak ya kehidupan manusia. Tapi ada pemicu yang paling besar apa? Adalah dosa. Makanya sampai Allah turunkan, kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Ar-Rum, ya, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-41, Allah sendiri menjelaskan doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzina lam yarji'un. Apa kata Allah? Ketika terjadi kerusakan, kehancuran, baik di darat maupun di laut, ini kata Allah ya. Dalam surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Itu disebabkan karena tangan manusia, disebabkan karena perbuatan manusia. Ya, ini yang berfirman Allah, yang mengatakan Allah ya. Jadi kata-kata fasad itu apa, Bang? Fasad itu kalau para ahli tafsir mengatakan ketika terjadi berbagai apapun kemungkaran-kemungkaran, yang dimana hal itu kemungkaran itu dibiarkan oleh manusia, maka akan Allah turunkan bencana musibah dari bumi dan dari langit. Dari bumi apa? Bencana alam seperti longsor, gempa bumi. Dari langit kasih saya banjir, air yang begitu bandangnya, bisa menenggelamkan, yang sudah pernah kita bahas. Ini kata Allah, disebabkan karena perbuatan dosa manusia, perbuatan maksiatnya manusia, disebabkan karena perbuatan syiriknya manusia. Coba, ini kalau kita kembali kepada wahyu Allah Al-Quran, maka Al-Quran sudah menjelaskan secara gamblang. Inti dasarnya apa Bapak Ibu? Setiap bencana musibah itu karena apa? Perbuatan tangan manusia. Lirikohum, agar mereka merasakan apa yang mereka terima dari musibah petaka yang aku turunkan, kata Allah. Agar mereka kembali kepada Allah. Lah ini artinya ketika dikasih musibah, kalau orang mukmin, yang saya Bapak Bung ya, ini kalau kita kaidah bagaimana menghadapi musibah. Makanya kalau dalam hal persoalan masalah fikih itu ada namanya maqasid syariah. Jadi tujuan-tujuan syariat itu diturunkan, itu tujuannya untuk apa? Dalam kitab fikih ya, ulama-ulama fikih mengatakan seperti itu. Maka bagi orang mukmin, setiap ada ujian musibah bencana yang menimpa dirinya, itu akan dia berpikir, ini adalah dari Allah, ini adalah peringatan dari Allah supaya kita bertobat. Itu loh. Jadi kuncinya itu gampang sebenarnya, ya. Kita nggak usah bingung-bingung menghadapi segala musibah bencana. Apa? Supaya kita semakin bertambah baik, supaya kembali kepada agama Allah. Lah Ustadz, itu kok dikasih musibah bencana berulang kembali kok tidak bertobat baik kembali? Ya sudah,
urusannya masing-masing. Kenapa? Karena apapun ujian, musibah ataupun bencana, itu kalau sudah diperingatkan sama Allah, kok dia tidak mau kembali kepada agama Allah, tidak bertobat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangannya, ya sudah. Maka musibah, bencana, apapun berubah menjadi azab. Apa Pak Bu? Apa? Azab. Perbedakan ya. Kalau orang mukmin, setiap musibah, bencana yang diterimanya, itu dia bisa kembali kepada agama Allah, kembali kepada aturan-aturan perintah dan larangan Allah syariatnya, dan dia ikhlas menerima musibah tadi, dan dia sadar, oh iya, saya diperingatkan sama lagi, eling, supaya wangsul datang agama ini Allah, supaya aku kembali sholat, kembali ibadah, kembali sujud, banyak untuk berdoa, bersimpuh di hadapan Allah, dan aku meninggalkan dosa-dosa yang aku perbuat. Nah, ini apapun musibah ujian yang dia terima, ini berubah menjadi rahmat. Berubah menjadi apa? Rahmat. Menjadi pahala, menjadi ridho, menjadi kasih sayang Allah. Ya, ini gampang sebenarnya. Kalau kita ini mau menilai satu persoalan ya, apapun keadaan ya, baik itu musibah bencana yang menimpa, itu kalau orang mukmin berpikirnya, ya ini peringatan dari Allah supaya aku sadar, oh saya banyak melakukan dosa-dosa, ini diperingatkan sama Allah. Ini orang mukmin loh ya. Makanya sampai ditegaskan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat yang ke-154 ya sampai 56. Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyirish sabirin. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatu min rabbihim rahmah wa ulaika humul muhtadun." Gampang sebenarnya, ya. Jadi orang mukmin itu masya Allah. Kita harus bangga menjadi orang mukmin. Kenapa? Karena segala urusan hidup kita sudah diatur sama Allah. Dan kalau orang itu punya ilmu yang benar, kita kembali kepada apa yang telah disampaikan Allah di dalam firman-Nya, ayat-ayatnya. Apapun ujian, kata-kata wanalluwannakum, ibtila, ujian, musibah yang diberikan Allah kepada manusia, kepada kalian. Takut, kehilangan harta, kematian, hilangnya buah-buahan, pekerjaan, dipecat, di PHK, kematian, apapun bentuk musibah ujian, bencana, kehilangan harta, itu apapun bentuknya, itu Allah memberitahukan. Beri kabar gembira, bayangkan. Beri kabar gembira kepada siapa? Orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau ada musibah di Cianjur, mereka mendapatkan musibah ujian apapun, bahkan di wilayah manapun, entah itu banjir, entah itu nanti gunung meletus, entah itu nanti tanah longsor, entah gempa bumi, sampai tsunami, ya, sampai angin puting beliung atau angin topan yang menghancur, memporak-porandakan bangunan dan apa saja. Itu kalau orang mukmin sudahlah pasrah, sudah pasrah. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan, hidup saya itu milik Allah dan saya akan kembalikan kepada Allah. Enak ya? Enak sekali. Mau mati sekarang, mau mati besok, mau mati yang akan datang, kalau sudah Allah takdirkan ya sudah, pasrah. Kenapa? Karena lillahi rabbil alamin. Hidup hanya milik Allah. Dia yang berhak mengambil diriku, bukan siapapun. Baik mati saya kena bencana, baik saya mati terbunuh, baik saya mati kena penyakit, apa saja kematian saya nggak peduli. Yang saya pedulikan cuma satu, saya mati ini dalam kondisi apa? Ingat ya Bapak Ibu, itu yang kita perhatikan. Jangan kita berpikir
bingung dengan kematian kita, mau kita mati dibunuh, mau kita ditabrak apapun, kecelakaan, ya, mau kita sakit, ya, terjadi apapun, kena musibah, kena longsor, gempa bumi, tenggelam karena tsunami, apapun bentuk kematian, itu nggak usah kita peduli dengan kematian yang seperti itu. Kenapa? Yang kita pedulikan itu seperti apa kita mati. Maksudnya bagaimana Ustaz? Apakah kita ketika Allah wafatkan kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi kita taat atau dalam kondisi apa? Maksiat. Itu yang kita pikir. Ingat ya Bapak Ibu? Karena kematian itu pasti datang kapanpun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Anbiya ayat yang 35. Akan kami uji di antara kalian, baik itu ujian yang mengandung kebaikan atau keburukan, itu semua menjadi ujian semuanya, dan kamu akan kembali kepada diriku, kata Allah. Ya, jadi mati kita mati yang mulia, maksud mati dalam kondisi kita, misalkan mati kita dalam kondisi kita sedang ibadah, sedang kita taat, atau mati dalam kondisi kalau orang bilang sedang kita kecelakaan, ditabrak mobil, ditabrak motor, ditabrak kereta api, kena bencana alam, tenggelam, apapun yang buruk-buruk ya, anggapan mereka. Itu semuanya ujian. Semuanya ujian. Jadi para jamaah Bapak Ibu, penting ya, ini akidah, ini keyakinan. Gak usah kita repot mikir mati kita ini ya terkena apa, ya, itu nggak usah kita mikir. Dalam kondisi bagaimana, ya, matinya kan karena apa, itu nggak usah kita mikir. Tapi yang kita pikir itu seperti apa kondisi mati kita, itu aja. Ya, karena kematian itu pasti terjadi kapanpun. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ingat ya. Ayo. Apakah kita sedang mentaati Allah atau sedang berbuat maksiat? Jadi kalau ada bencana musibah dimanapun, terutama di Cianjur, itu ketika Allah mematikan mereka, ya, itu kan akan dilihat yang ketika dimatikan oleh Allah dengan bencana gempa bumi atau longsor, yang meninggal mereka itu dalam kondisi taat atau dalam kondisi maksiat. Kalau pas ketika ditimpa musibah, dia meninggalkan sholat, tidak pernah ibadah, tidak pernah sujud, banyak maksiat, ya, suka berzina, LGBT, minum khamr, jalan terus, nggak pernah tobat, ya udah, jangan berharap bisa selamat, baik nanti di alam kubur maupun di akhirat nanti di yaumul hisab. Tapi kalau meninggalnya ketika dalam kondisi kita ini sampun nindakne sholat, sampun kita pengajian, sampun kita zakat, sedekah, baca Quran, dan ibadah-ibadah yang lain sudah kita kerjakan, kita selesaikan dengan benar, itu yang kita harapkan. Kenapa? Rasulullah mengatakan bahwa setiap hamba nanti kullu abdin yub'atsu ala ma mata alaihi. Setiap orang nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi dia matinya bagaimana? Dalam matinya ketika dia berzina, ketika dia sedang berzina, nanti ketika dibangkitkan dia dalam kondisi berzina. Ketika dia mati dalam kondisi minum khamr, menenggak minuman-minuman yang merusak jiwanya, dia dibangkitkan dalam kondisi dia sedang menegak minum khamr. Matinya dia sedang bunuh diri, maka ketika dibangkitkan dia dalam kondisi menusuk-nusuk perutnya dengan apapun benda atau minum racun menyebabkan dia mati. Jadi ingat Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita mati dalam kondisi maksiat kepada Allah. Kalau tidak, kita akan tahu dibangkitkan dalam kondisi apa kita matinya. Iya. Atau kita mati, kondisi kita lihat HP. Ternyata yang kita lihat ini adalah film-film cabul, film porno. Ya sudah, nanti kita dibangkitkan itu dalam kondisi kita melihat film-film porno. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka dari sini kesimpulannya adalah
setiap kita ini melihat peristiwa-peristiwa yang Allah tunjukkan kepada kita, maka hendaknya kita hubungkan dengan keimanan. Ya, ini penting sekali. Kenapa? Kalau orang mukmin itu pastinya setiap mendapatkan musibah ujian itu sudah dibuat sama Allah itu bagian daripada rahmatnya, petunjuknya, dan kasih sayang. Makanya Allah mengatakan di ayat yang penutup dari musibah tadi, ulaika alim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang mendapat petunjuk, mendapat rahmat, mendapat bimbingan, mendapat sholawat, ujian dari Allah, para malaikat dan seluruh makhluknya. Kenapa? Kalau setiap musibah itu selalu ditanggapi, diterima dengan iman. Dengan apa? Keimanan. Jadi nggak usah bingung, nggak usah pusing kita mikir ketika kita mati, ya. Tapi yang kita pikir seperti apa mati kita. Kenapa? Kalau kita mati meninggal dunia dalam kondisi kita taat, takwa kepada Allah, beriman, maka sudah dijamin. Itulah orang yang diberi pujian, sanjungan, rahmat, kasih sayang, dan dijamin masuk surga. Jadi kalau ada saudara kita meninggal di Cianjur kena musibah hari ini ya, atau kemarin-kemarin ya, laki-laki, perempuan, anak-anak, mereka kalau beriman, jaminannya apa? Masuk surga. Mereka yang tidak beriman, kemana? Masuk neraka. Ya, kita tetap mendoakan saudara kita, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan kepada setiap keluarga yang ditinggalnya. Enak toh? Dan yang kedua, mudah-mudahan yang meninggal dunia dari kalangan orang-orang mukmin, kita katakan dari kalangan orang-orang mukmin, karena kalau orang kafir nggak dapat. Mereka mendapatkan rahmat, ampunan, dan pahala yang besar, surga yang luasnya antara langit dan bumi nanti pada hari kiamat kalau mereka sabar. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah menghendaki kebaikan kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Imam Bukhari, "Mayuridillahu bi khairan yusaddu min." Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, hamba itu menjadi baik, tetap dia beriman ketika dikasih musibah, itu tandanya Allah sayang kepada hamba tersebut. Ketika matinya pun tetap disayang. Enak Pak Ugi? Jadi kalau meninggal kita tetap disayang, enak nggak? Enak. Ya, jadi nggak usah kita khawatir dengan kematian kita. Yang kita khawatirkan adalah bagaimana kita meninggal. Itu aja. Maka setiap nanti ada musibah apapun dimanapun, kita berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Kita masih dikasih oleh Allah keselamatan, dikasih keamanan, dikasih kesehatan, ya. Dan saudara-saudara kita yang hari ini mendapatkan ujian musibah, semoga dikasih kesabaran. Kita yang jauh dari musibah, tetap kita mengingat Allah, ya. Jangan sampai kita lalai. Nanti kalau kita lalai, wah musibahnya kan di sana, enggak di sini, aman sini. Jangan merasa aman dari siksa Allah, ingat. Karena Allah bisa menghancurkan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, ingat. Enggak peduli itu di situ ada orang mukmin, ada orang yang taat. Tapi kalau di situ banyak maksiatnya, banyak kesombongannya, banyak kezalimannya, banyak kemungkarannya, akan Allah luluh lantakkan, hancurkan wilayah itu. Dengan apa yang Allah kehendaki, banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan masih banyak lagi. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itu pembahasan kita yang kami sampaikan, karena malam ini kita hanya mengenang, sekaligus memperingati, sekaligus mengingat akan kekuasaan kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada manusia, terutama kepada kita. Kalau sudah Allah memberikan kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya, tidak ada manusia pun yang bisa berbuat apapun. Jadi seperti itu ujiannya. Kalau Allah sudah berkehendak, ya, kun fayakun, Allah menghancurkan, ya, dengan memberikan musibah malapetaka, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindarinya. Itu yang paling menjadi catatan bagi kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga iman kita, tauhid kita, amal ibadah kita, agar kita tetap istiqomah. Andai kata kita berlindung kepada Allah, musibah terjadi kepada diri kita, ya, sebagaimana dialami saudara kita yang di sana,
Kita berlindung kepada Allah, semoga tidak apapun kematian kita, baik itu meninggal dalam kondisi sakit, kena bencana, atau yang lainnya, maka yang paling terpenting adalah saya wasiatkan diri saya pribadi dan kepada para jamaah. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali tetap berpegang teguh kepada agama Allah, tetap menjalankan semua syariatnya, tetap kembali kepada Allah. Itu yang paling terpenting. Semoga bermanfaat kajian malam hari ini. Dan insya Allah kita akhiri majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.